Kita ke informasi selanjutnya. Ratusan warga Bandung Barat, Jawa Barat mengikuti simulasi bencana mengingat tempat tinggal mereka yang ditempati saat ini berpotensi kuat terdampak bencana longsor tebing. Ratusan warga Giri Asih, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat harus berlarian keluar rumah menyelamatkan diri. Mereka terpaksa meninggalkan harta benda dan barang berharga lainnya. Hilir mudik mobil ambulans yang mengevakuasi korban juga terlihat untuk melakukan pertolongan. Lebih dari 300 jiwa berkumpul di beberapa titik evakuasi dan mendapat penanganan dari petugas. Ya, peristiwa ini hanyalah sebuah simulasi bencana longsor yang terjadi menimpa kawasan tersebut. Simulasi ini digelar karena rumah yang ditempati lebih dari 500 jiwa ini berpotensi kuat terkena longsor Gunung Palasari. Pasalnya saat ini lereng gunung yang curam sudah dipangkas oleh proyek perumahan. Dari kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, lereng berpotensi longsor jika hujan lebat terjadi dalam durasi 30 menit hingga 1 jam yang menimbulkan pergerakan tanah sehingga warga harus waspada. Kalau ini tidak dilakukan upaya pencegahan, kasusnya mungkin akan mirip seperti yang terjadi di Sumedang ya pada tanggal 9 Januari yang lalu, di mana terjadi longsor yang pertama korban itu sekitar 8 orang, kemudian disusul dengan longsor yang kedua sehingga mengakibatkan korban mencapai total semuanya 40 orang. Dan tentu kita mengalami suatu kehilangan dan kerugian yang luar biasa dan kita tidak ingin peristiwa seperti itu ulang kembali. Dari kajian BNPB, lokasi ini nyaris mirip dengan Sumedang. Lereng Gunung Palasari memang terlihat sudah hampir setengahnya dipangkas oleh pembangunan proyek perumahan setinggi 150 meter. Evaluasi kembali semua dokumen perizinan, dokumen perencanaan, dan dokumen pelaksanaannya. Apakah ini memenuhi ketentuan nggak dia melakukan ini? Jangan-jangan dia tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan di dalam UKL-UPL-nya. Ratusan rumah tinggal yang berada tepat di bibir tebing terancam bahaya longsor jika proyek tidak dihentikan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Masya Allah, ini ada peribahasa yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nampaknya hal ini yang coba dilakukan oleh BNPB karena biar bagaimanapun tindakan pencegahan harus tetap dilakukan. Nah Ustaz, apakah upaya yang dilakukan oleh BNPB ini dan masyarakat setempat guna menanggulangi atau bahkan meminimalisir korban jiwa ini bisa dikatakan sebagai bentuk dari ikhtiar? Nah jika iya, apakah setiap ikhtiar akan selalu berbuah manis gitu Ustaz? Mbak Sheila, kita apresiasi ya mereka para petugas dengan masyarakat kompak ya melakukan pencegahan, mitigasi agar jika kemudian terjadi bencana dapat diminimalisir kerugiannya dan lain sebagainya. Ini kita diingatkan dengan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika diberitahu bahwa 7 tahun ini musim panen dan 7 tahun nanti akan ada musim paceklik. Maka beliau mengedukasi masyarakatnya, ayo bersama-sama kita tidak habiskan ya makanan yang ada, kita siapkan beberapa ya batang, beberapa benih untuk kita tanam karena nanti akan 7 tahun musim paceklik. Inilah bentuk salah satu dari kesiapsiagaan, bentuk dari kewaspadaan kita, mitigasi kita. Karena kita dengan melakukan ikhtiar yang maksimal sebelum bencana jauh lebih baik dari pasca bencana. Memang disebut dengan ada ya darurat bencana. Itu berarti setelah terjadi kita lakukan berbagai macam upaya-upaya. Namun yang lebih baik tadi disampaikan sedia payung sebelum hujan. Yaitu mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini satu hal yang sangat layak untuk diapresiasi ketika kita secara ilmiah tentu ya mengukur kemudian beberapa hal kita catat bahwa di sini potensinya demikian, potensi bahaya, maka sangat baik untuk bersama masyarakat, bersama dengan petugas melakukan berbagai macam upaya-upaya pencegahan agar saat bahaya itu datang kita dalam keadaan siap sedia. Bukan kita kemudian di sini dikatakan ya kita tidak mempercayai takdir. Bukan. Tapi justru salah satu ciri orang percaya dengan takdir Allah adalah dia selalu ikhtiar. Orang yang tidak percaya dengan takdir Allah tidak pernah ikhtiar. Bahwa di situ ada bahaya, kita ikhtiar, tidak datang ke tempat bahaya. Itulah kita percaya dengan takdir Allah. Dan Allah perintahkan kita di surat Ar-Ra'd ayat 11 bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kita sebagai masyarakat
tidak mau mengubah pada diri kita. Salah satu dengan mengubahnya adalah mempersiapkan, melakukan mitigasi, melakukan berbagai macam ya hal-hal yang positif agar bahaya, agar takdir Allah yang akan terjadi pada diri kita, insya Allah takdir yang jauh lebih baik, minim dari kerugian harta, jiwa, dan sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya robbal alamin. Saya setuju banget dengan penjelasan Ustaz tadi, di mana memang kita harus menyadari jika kita tinggal di daerah yang rawan akan bencana. Jadi lebih baik kita bersiap-siap sebelum bencana itu datang, bahkan bisa menimpa diri kita sendiri gitu ya Ustaz ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Atabik yang telah memberikan ilmu dan tausiahnya kepada kami dan juga pemirsa di rumah. Sampai jumpa lagi di lain waktu Ustaz Atabik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Sheila Badro, insya Allah.